Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu dengan NIM 2330811040 semester 1 Administrasi Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi yang telah saya pelajari, yaitu tentang naluri dan kebutuhan hidup. Nah teman-teman, jadi makhluk hidup itu ada 3. Yang pertama itu ada manusia, yang kedua hewan, dan yang ketiga ada tumbuhan. Dari ketiga makhluk hidup tersebut, mereka memiliki perbedaannya masing-masing. Untuk yang pertama, manusia memiliki akal, naluri, dan kebutuhan hidup. Yang kedua adalah hewan memiliki naluri dan kebutuhan hidup. Dan yang terakhir ada tumbuhan ini hanya memiliki kebutuhan hidup saja. Manusia diciptakan oleh Sang Pencipta berupa potensi atau keistimewaan kehidupan. Potensi kehidupan dalam hal ini adalah naluri dan kebutuhan hidup. Nah, untuk yang pertama, apa itu naluri? Naluri atau insting adalah suatu pola perilaku dan tanggapan terhadap suatu rangsangan tertentu yang tidak dipelajari tetapi telah ada sejak lahir suatu makhluk hidup dan diperoleh secara turun-temurun atau filogenetik. Untuk selanjutnya ada ciri-ciri naluri. Nah, ciri-ciri naluri ini, apabila naluri ini tidak terpenuhi, maka tidak akan menyebabkan kematian, melainkan hanya menyebabkan kegelisahan saja. Naluri ini muncul ketika adanya rangsangan dari luar. Macam-macam naluri. Setiap manusia, siapapun itu orangnya, berapapun dia umurnya, pasti memiliki 3 macam naluri. Untuk yang pertama ada naluri beragama, yang kedua naluri seksual, dan yang terakhir ada naluri kebutuhan hidup. Untuk naluri yang pertama yaitu naluri beragama. Naluri beragama atau yang lebih dikenal dengan istilah naluri mensucikan diri. Naluri beragama ini adalah hal yang fitrah di dalam diri setiap manusia. Namun perwujudan untuk memenuhi naluri ini setiap manusia kemungkinan berbeda. Contohnya, seseorang yang beragama Islam, ia akan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beragama Kristen, ia akan menyembah Yesus. Dan seseorang yang mempunyai kepercayaan animisme menyembah roh atau makhluk lainnya. Untuk naluri yang kedua yaitu naluri seksual. Naluri seksual merupakan hal yang fitrah yang Allah berikan kepada setiap manusia agar manusia dapat mempertahankan eksistensinya di muka bumi ini. Bentuk atau perwujudan naluri ini bisa pula dalam bentuk lain. Misalnya, kasih sayang terhadap orang tua, kasih sayang terhadap keluarga, kasih sayang terhadap guru, teman, dan sesama lainnya. Dan yang terakhir adalah naluri kebutuhan hidup. Naluri ini salah satu kebutuhan yang paling mendasar adalah kebutuhan fisiologis yang terdiri dari makan, minum, dan perlindungan. Naluri kebutuhan hidup ini tidak bisa dihilangkan karena sudah menjadi fitrah bagi setiap makhluk hidup. Contoh dari naluri kebutuhan hidup ini adalah kita contohkan kepada hewan, misalnya burung. Nah, Tuhan telah memberikan kepada burung tersebut naluri kebutuhan hidup dengan membuat sarang di atas pohon atau di mana saja yang menurut ia nyaman. Maka dari itu, hewan telah diberikan naluri ini untuk membuat rumah atau tempat tinggal agar mereka dapat melindungi dirinya dari serangan makhluk lain. Yang terakhir adalah, apa itu kebutuhan hidup? Setiap manusia pasti memiliki kebutuhan hidup. Di sini kita akan mengetahui perbedaan antara naluri dan kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup merupakan kebutuhan yang bersifat asasi atau mendasar. Apabila kebutuhan dasar tersebut tidak terpenuhi, maka akan menyebabkan kerusakan tubuh dan bahkan kematian atau hilangnya nyawa. Berbeda dengan naluri apabila ia tidak terpenuhi maka tidak akan menyebabkan kematian, melainkan hanya menyebabkan kegelisahan saja. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.